first time Hyundai bikin CKD di Indonesia. Lexus RX dan HEV, Hybrid Electric Vehicle. Di sini layarnya luar biasa gedenya. Dua layar ini meniru konfigurasi yang persis dengan Mercedes-Benz. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino. Hari ini Koko ya, mobilnya banyak banget tuh ke sana. Ada unit test drive kita ada di besar di Indonesia, yaitu Gias di Surabaya. Jadi Gias Surabaya tepatnya. Bisa dilihat di sana benar-benar meriah banget di dalam. Kita bakal masuk ke dalam dan lihat ada mobil-mobil baru apa aja yang lagi diluncurin, serta mobil-mobil apa aja yang bisa di test drive di Gias Grand City ini. Jadi buruan yuk ikut jalan-jalan di Gias Surabaya ini. Let's go. Oke, begitu masuk dari pintu pertama kita langsung disapa boothnya Hyundai yang gede banget, Hyundai. Jadi ini buat para sobat ya, ngomongnya bukan dibaca bahasa Indonesia Hyundai, tapi bacanya Hyundai ya, Hyundai. Kebetulan kan kemarin kita udah beli Stargazer nih, boothnya di sini, ada genuine aksesoris juga. Mungkin kita sama kamera mau jalan ke sebelah sana karena boothnya lebar banget. Kita cek. Jadi boothnya ini dari pintu masuk sampai pintu keluar tuh punyanya Hyundai. Yuk. Nah, jadi di boothnya Hyundai ini lengkap banget ya. Di sini ada Palisade yang pertama, terus yang kedua ada Staria. Jadi ini dua model yang paling lagi terkenal banget, terutama Palisade karena Palisade ini barusan aja facelift. Coba yuk kita lihat unitnya yuk. Sekarang kita udah balik lagi sama Pak Putra ini yang kemarin beli Stargazer. Kalau penasaran coba cek scroll ya di video-video kita yang sebelumnya. Ini hari ini Hyundai gede banget ya Pak ya. Paling gede. Paling gede bootnya ya. Tak lihat tadi dari pintu masuk sampai pintu keluar. Pintu keluar ada unit. Nyambung full Hyundai. Iya. Nah, unit apa aja nih yang Pak yang di display di semua Hyundai? line up kita ada nih. Semua line up ya. Mulai dari Palisade, Staria. Oh, ini barusan facelift ya? Iya, barusan facelift. Oh. Bulan Agustus kemarin. Bulan Agustus kemarin facelift. Iya. Harganya mulai berapa ya? 850 sampai 1,1. 850 sampai 1,1 ya. Rasanya 1,1 itu all wheel drive deh ya. All wheel drive. Betul. Jadi harganya kena pajak ya masalahnya ya. Jadi ini 986. Ini 986 ini yang katanya paling laris. Betul, paling laris. Signature 2WD. Betul. Sekarang grillnya hitam-hitam gini Pak ya grillnya ya. Ya. Hitam-hitam. Ini Paramatic Grill. Apa Pak namanya? Paramatic Grill. Oke. Ya sama kayak kereta adiknya. Sama kayak kereta adiknya. Nanti kita ke kereta ya. Siap. Ini berarti 7 seat ya? Atau 6 ya? Captain ya? Captain Captain ya? Oh, Captain. Seru juga. Interiornya mewah tapi lagi banyak yang lihat. Jadi nanti next time deh kita lihat lagi. Yang ini Staria ya? Staria ada dua pilihan, yang 7 seater sama 9 seater. Kebetulan untuk display kita yang 9 seater. 9 seater ini? Iya. 9 seater. Boleh lihat ke dalam ya Pak? Silakan. Yuk kita lihat ke dalam. Nanti katanya boleh ya. Nah ini unik nih kalau nyari mobil yang kursinya bahkan bisa diputar ya sampai belakang. Kita coba naik yuk. Tuh, jadi kalau kalian mau meeting katanya bisa bisnis meeting ya Pak di sini. Betul. Pak. Bisa. Ini bisa diputar untuk baris kedua, kita bisa diputar untuk yang 9 seater. Tapi untuk yang 7 seater ini nggak bisa diputar yang baris kedua. Soalnya 7 seater lebih yang Lebih lega. lebih yang bisnis kelas itu punya. Iya, Ya. betul. Iya. Mantap ya, ini pesaing besarnya Alphard aja belum bisa diputar-putar gini. Lanjut Pak, mobil sebelah lagi Pak. Siap. Ini kita agak lama di booth Hyundai karena gede banget dan banyak unitnya. Nah, ini lanjut lagi yang ketiga, ini Santa Fe. Santa Fe ada dua pilihan tuh. Dua pilihan. Sama yang bensin. Oh, bensin sekarang juga Ada, ini ya? kebetulan Oke, ini oke. untuk display kita yang Santa Fe signature diesel. Santa Fe ya. Ini yang baru ya, lampunya yang kayak Hammer ini bentuknya ya. Keren ya. Dan Santa Fe ini rahasianya katanya modelnya secara bodi emang dia mirip banget sama sebelumnya, tapi yang facelift ini sebenarnya secara platform dia sudah platform terbaru. Jadi ini agak unik ya, agak jarang di pabrikan mobil
bodinya dia mirip, serasa seperti facelift, tapi sebenarnya dia platformnya platform terbaru. Jadi naikannya katanya jauh lebih refine, lebih halus, lebih enak. Cuman belum sempat test drive. Ini unit test drive belum ada ya Pak ya? Test drive ada di Hyundai Waru. Oh Hyundai Waru ada test drive? Ada test drive. Berarti nanti Koko janjian lagi sama Pak Putra, kita test drive ini bisa ya Pak? Bisa. Pengen tahu rasanya Santa Fe gimana? Soalnya biasanya naik CR-V, siapa tahu bisa naik kelas. Betul. Oke. Lanjut Pak. Wah ini adiknya ini, adiknya. Yang tadi adiknya Palisade. Itu Adiknya ada Palisade. Oke. Mobil buatan Indonesia pertama dari Hyundai. First time Hyundai bikin CKD di Indonesia, completely knockdown itu di mobil Hyundai Creta ya. Betul. Dan memang cocok di CKD karena animonya sangat laris ya. Sekarang indennya berapa lama ya? Kita ready stock. Ready stock. Ready stock. Keren ya. Mungkin karena CKD ya. Betul. Jadi orang nggak perlu nunggu lama-lama. Iya. Bisa laris tapi bisa ready stock bersamaan. Iya. Kalau yang lain-lain ini masih inden ya? Yang Tadi ini 3 sebelumnya masih inden semua. lebih inden ya. Kalau Iya. yang kereta udah ready stock ya. Kereta sama punyanya Koko Stargazer sudah ready. Stargazer juga sudah ready. Sudah ready semua. Nah kalau kereta ini yang paling laku trim apa Pak? Trim yang ini, trim Prime, Prime yang ya? two tone sama yang single tone. Two-tone single Karena tone. sudah fiturnya sudah lengkap. Fiturnya lengkap juga. Audionya sudah bagus, terus ada panoramic sunroofnya juga. Oh iya. Jadi sama-sama prime, tipenya sama Stargazer, tapi ya ini beda kelas. Harganya kan kepala 4 ya kalau yang prime ya. 400. 400-an berapa? 413. 413 juta. Berarti bisa dikatakan 100 juta di atas Stargazer. Oh. Tapi fitur-fiturnya mendukung. Iya. Dan aku kalau lihat ini kita mumpung sepi, bisa dibuka ya? Tuh ya, kamera masuk yuk. Ini fitur unggulannya si kereta. Jadi panoramiknya gede banget dan katanya sih kemarin Koko waktu video pesaing ketatnya banget itu si HR-V RS itu view-nya puluhan ribu. Semua komennya bahas sunroofnya. Katanya sunroofnya kayak buka lapak. Kalau yang ini kan sunroofnya otomatis ya. Otomatis dari depan ke belakang. Otomatis dari depan sampai belakang gitu. Terus audio juga sudah Bose ya. Ya, sudah Bose. Audio sudah Bose itu fitur-fitur unggulannya. Terakhir Stargazer rasanya mending scroll ke bawah, kita sudah banyak review lebih dalam ya Pak. Betul. Ada apa lagi? Ioniq terakhir. Terakhir yang mobil listrik kita, Ioniq. Listrik Ioniq ini andalannya yang lagi banyak banget dibincangin nih di dunia online. Udah kelihatan ramenya seberapa dibanding yang lain tadi, Ioniq. Jadi semua warga Surabaya, netizen Surabaya penasaran sama Ioniq 5. Ini warna putih ini Pak ya? Warna putih. Ini long range apa standard range ya Pak? Yang long range. Long range, berarti ini top trim ya? Betul. Top trim. Berapa sih Pak sebenarnya harganya? Buat yang penasaran mobil listrik katanya naikannya enak banget Ioniq 5 berapa sih? Untuk yang ini yang long range itu 869. 869. Sebenarnya kalau kita ngomong mobil elektrik yang sekeren ini dan secanggih ini, naikannya seenak ini sebenarnya di bawah 900 sebenarnya worth juga ya, worth banget. Ini inden ya? Indennya cukup lama. Cukup lama indennya. Satu Berapa? tahun. 1 tahun indennya. Sama kayak dulu Innova 2004 pertama kali keluar indennya 1 tahun. 1 tahun indennya. Luar biasa ya. Padahal ini rakit sini juga ya katanya. Memang rakitan sini. Rakit sini ya? Tapi indennya kita untuk saat ini sudah banyak yang Udah banyak. Berarti antriannya yang lama. mungkin soalnya kan electric car bikin baterainya juga perlu waktu Betul. segala macam, sudah belum secepat produksinya mesin bensin yang udah puluhan tahun, ratusan tahun itu sudah diproduksi massal. Kalau elektrik masih harus nunggu, tapi ini sudah buatan Indonesia nih. Buatan Indonesia. Ioniq 5 buatan Indonesia. Bahkan yang SUV tadi MPV besar masih build up ya, masih CBU. Keren. Kebetulan ini juga ada test drive-nya. Oh, ini ada test drive juga. Nah, ini ada test drive unit tapi antrinya lama juga. Jadi next time deh kelihatannya. Tapi Koko yang tertarik nanti kita test drive Santa Fe ya. Kemungkinan nanti kita main-main ke Waru, kita janjian dulu sama Pak Putra. Pak, thank you. Mau lanjut ke booth yang lain boleh toh, Pak? Silakan. Oke, thank you ya. Makasih, kita lanjut ke yang lain. Yuk. Oke, terus kita sekarang lanjut lagi. Ini ada booth-nya Wuling. Ini cukup menarik juga karena dia ada posisinya persis di tengah-tengah venue yang gede banget ini. Nah, ini Wuling REV ini unik banget ya, warnanya yang pink, dan pinknya tuh dia kayak soft tapi cute gitu. Jadi nggak bikin mungkin cewek-cewek yang takut agak norak. Ini sebenarnya ya agak norak sih, tapi dia lebih soft ya warnanya, sehingga kalau kita pakai itu masih pede buat daily gitu. Nah, ngomongin REV, kita udah bikin video lengkapnya. Nanti kita akan upload sendiri, jadi kalian bisa scroll ke video yang lain supaya nggak terlalu, kalau di sini kita video nanti kurang enak, suaranya keganggu juga karena agak rame. Nah, aku mau highlight satu yang luar biasa, aku barusan lihat sambil rekaman Wuling ini. Lexus RX terbaru, ini 2023.
Jadi ini model year 2023, ini masuknya harusnya di US. Koko juga kaget kok bisa ada di Surabaya, bukan di Jakarta. Seru banget emang di Gias ini. Jadi buat para sobat semuanya jangan lupa untuk datang ke Gias kalau kalian nonton video ini kapanpun, karena Gias itu ada setiap tahun. Jadi kalau kalian nonton video ini udah habis eventnya di Surabaya, tahun depan itu ada lagi pertengahan tahun biasanya di Jakarta, dan 1/12 setelahnya itu langsung buka di Surabaya tiap tahun. Kita nggak ada sponsor, tapi memang event ini seru banget gitu. Lexus RX dan HEV Hybrid Electric Vehicle. Jadi ini bener-bener, aduh, Koko nggak nyangka, beneran kemarin lusa malam Koko barusan nonton dari jurnalis US, bukan Indonesia. Dan sekarang unitnya udah ada di sini. Jadi yang baru ini Koko kalau bilang dia grill depannya bentuknya kayak paus ya, bentuknya kayak paus. Jadi hidungnya itu rasanya, kalau yang lama dia spindle grillnya tuh sampai atas, tapi kalau yang ini atasnya sekarang full tutup, jadi seperti ada hidungnya dan agak lebar, dan di bawahnya tetap kas spindle grill, tapi sekarang grillnya itu dia bukan beda panel, tapi panelnya jadi satu dengan bumpernya. Jadi rasanya modelnya semakin modern dan seamless. Koko pengen agak highlight deh, kita muter ke belakang yuk. Model belakangnya juga unik, jadi mirip yang lama tapi kelihatan jauh lebih modern gitu. Nah gila ya, ini jadi kelihatan banget. Pertama velgnya ini pasti ring 21, kita cek dulu deh. Ya, jadi velgnya 235 50 ring 21. Jadi secara lebarnya sebenarnya sama aja kayak CR-V Koko ring 18, tapi ringnya itu yang besar banget. Nah, siluet ini mungkin kalian familiar dengan Lexus RX sebelumnya ya. Kita lihat siluet di bagian panel C dan D. Jadi dari panel C ke panel D itu benar-benar siluetnya bentuknya mirip banget dengan yang sebelumnya, tapi benar-benar begitu kita lanjut ke belakang, detailnya tuh belakangnya paling keren banget. Lihat ya, lampunya udah signature-nya Lexus yang baru, benar-benar full, panjangnya melebar, full body gitu, RX 350 Hybrid. Nah ini jadi model andalan juga di US yang 350 Hybrid, karena dia sebenarnya secara MPG atau kilometer per liternya dia benar-benar irit, jauh lebih irit daripada 2000 cc turbo yang non hybrid. Jadi benar-benar luar biasa menariknya. Cuman ini masih dikasih palang, Koko yakin, karena dia belum grand launching di Indonesia, jadi mungkin belum boleh dapat impresi interiornya. Tapi sekilas sebenarnya dari luar sih kelihatan, cuman di video juga kurang jelas. Tapi yang pasti model luarnya aja udah luar biasa banget, dan Koko sangat seneng nih. Mungkin kelihatan juga dari nada Koko agak ceria ya, karena Koko baru lihat nih kemarin lusa di YouTube, serius. Dan Koko nyangkanya belum ada di Indonesia, tapi ternyata bukan ada di Jakarta, sudah ada di Surabaya display unitnya. Oke, kita lanjut yuk ke booth yang lain. Nah lanjut, kalau tadi dari Lexus RX, kita lanjut lagi ke unit baru yang Koko sendiri juga belum pernah lihat secara fisik nih, yaitu Kia Carens terbaru. Yuk kita cek. Tuh keren banget ya, jadi tampak depannya benar-benar unik, dan sekali kita lihat tanpa kasih logo itu kita tahu kalau ini bentuk khasnya Kia yang modern banget. Jadi rasanya bahasa desainnya dapat banget depan sampai belakang. Dan ini kalau aku nggak salah info, ini benar-benar didesain total di India, dan memang dia fokus untuk market India. Dia melawan segmennya Innova, kalau di India namanya Innova Krista ya. Jadi yuk kita keliling, kita lihat. Nah untuk speknya ini kan di sini biasa ada spek sheetnya ya. Nah Carens ini di Indonesia dia ada dua mesin. Jadi yang pertama mesinnya persis dengan Stargazer Koko, pakai Smart Stream 1500 cc naturally aspirated. Itu harganya masih kepala 300 jutaan gede, tapi dia punya mesin yang lebih canggih lagi. Itu sama dengan mesinnya Seltos 1400 turbo dipadu dengan dual clutch 1400, itu harganya udah kepala 400. Jadi memang dia menyasar pasar di atas Stargazer, lebih tepatnya dia menyasar pasar Innova dengan harga yang sebenarnya masih lebih murah, 50-75 juta dibanding Innova gitu. Dan katanya sih bangkunya besar juga, tapi hari ini lagi rame ya. Kita lihat ke samping yuk. Oke, pertama dari velgnya. Velgnya ini kelihatannya ring 16 deh. Kalau sampai 17 ya rasanya tuh ring 16. Jadi masih sama persis ukuran velgnya ya, sama persis dengan Stargazer. Cuman profil ban dia tebel. Tapi sorry tuh sih, dia masih pakai ban merek India, karena setahu Koko ini memang dia build up dari India ya. Dia belum punya plan atau produksi di sini gitu. Terus interiornya sebenarnya gini, platformnya dia ini sama persis dengan Stargazer. Jadi Carens, Stargazer, Kia Sonet, terus Kia Seltos, Hyundai Creta itu platformnya masih sama persis. Cuman dia memang dibuat lebih upmarket. Kalau nggak salah suspensi belakang dia juga sudah pakai independent suspension. Jadi dia rasanya lebih satu market, satu kelas di atasnya Stargazer. Kita lihat yuk di interiornya. Nah itu di sini dia kerasa kelasnya ya langsung. Ketika kita kayak punya Stargazer Koko, di sini masih
hard panel semua, sedangkan ini sudah soft touch mulai dari samping. Kalau geser-geser cuma di sini aja gitu. Bahkan tombolnya ini pun masih sama karena Kia dan Hyundai itu sebenarnya satu grup gitu. Masih sama. Ini kelihatan tipe atas dia pakai Bose juga, sama seperti kereta yang tadi kita lihat ya. Terus di bagian interior dia paduannya ada warna beige. Kalau geser-geser kan fokus hitam doang, dan ini kerasa memang lebih mewah ya. Terus fitur yang paling unik, dia cocok banget buat pasar tropis, ada seat cooler. Jadi seat coolernya dia, kursinya bisa mendinginkan badan kita seperti di Lexus yang beberapa kali kita review di channel kita gitu. Nah ini kalau yang turbo dia sudah pakai di City, kalau yang belum dia pakai CVT seperti yang di Stargazer gitu. Sonet udah launching lama lah kalau Sonet ya. Ini tadi belakang penuh banget, tapi kok penasaran dengan bentuk belakang, yuk kita masuk ke belakang. Jadi di bagian plat nomor itu nggak kayak dibolongin di bagasi pintu, tapi dia modelnya seamless banget di sini. Kita coba buka yuk, bisa nggak ya? Oke, dia udah soft release juga. Nah bagasi di belakang ini sedikit lebih gede dari Stargazer, tapi nggak banyak. Rasanya masih sedikit. Kalau ngomong ininya sih lebih lega, tapi ketika sandarannya dia mundur itu juga mirip lah sama Stargazer yang kita udah sering review ya. Oke, nggak terlalu banyak highlight. Kia Sonet udah sering. Ini Grand Carnival. Grand Carnival ini juga model yang terbaru. Kalau kemarin kita sempat review mobil Grand Sedona yang komennya juga banyak. Ini adalah suksesornya atau model barunya, dan dia sudah facelift besar-besaran, naik level dari yang sebelumnya seperti multivan, sekarang rasanya seperti MPV yang mewah banget. Dari interior udah beda banget. Tapi kalau nggak salah platformnya sih masih mirip ya platformnya. Tuh kita lihat. Nah, jadi infonya Grand Carnival ini menggunakan platform yang sama persis dengan Palisade. Jadi Hyundai Palisade dengan ini dia sharing platform, cuman di sini dia dipanjangin karena mobil ini panjangnya 5 meter lebih, serta wheelbase-nya pastinya lebih panjang. Kalau nggak salah 3 meter atau 3 meter lebih untuk mengakomodir jumlah penumpang yang banyak. Nah, beda dengan Grand Sedona yang kemarin ya, ini udah full kulit joknya, meskipun dia masih, menurut Koko sih kulitnya masih sintetis ya. Ini kulitnya mirip sih sama Stargazer serius, tapi pastinya dia sampai belakang tuh lega banget. Kita mungkin mau lihat dari bagasi ya, kamera biar kelihatan nih. Tuh, jadi meskipun udah dipotong baris ketiga pun dia masih ada baris keempat, dan baris keempat ini dia masih mirip kan ya konfigurasi sama Grand Sedona yang kemarin kita video. Jadi kalau dia ditutup dia masih rapi sembunyi di dalam bagasi gitu. Jadi panjangnya 5,2 meter. Jadi dimensi serta rasanya platformnya tuh mirip-mirip banget ya sama Sedona yang kemarin, tapi rasanya dia benar-benar mewah deh. Itu udah lihat ya. Udah kemarin juga udah power tailgate sih, tapi lihat tuh modelnya beda jauh. Modelnya benar-benar dengan aksen Kia yang logonya baru, terus LED-nya juga full bar dari kiri ke kanan, benar-benar mantep banget. Ukuran bannya sih sama-sama gede kayak kemarin, bahkan merek bannya pun masih sama ya. Tuh, kita mau lihat ke dashboard bentar yuk. Nah, ini tadi yang bagian depannya masih lumayan penuh. Nih, dari depan dulu lampunya itu sekarang kemarin kepisah. Kebetulan kemarin kita juga sempat Germany coating tuh di quicklin.id untuk Kia Grand Carnival ini, tapi kan belum sempat walk around sampai dalam-dalamnya ya, karena kita agak sungkan juga sama punya customer gitu. Jadi kali ini mumpung ada pameran, yuk kita cek. Koko pengen lihat dashboardnya, katanya dashboardnya itu kelasnya mewah banget gitu. Kita bisa lihat di sini. Tadi door trimnya warnanya tuh beige serta hitamnya itu mirip-mirip dengan tadi kita cek di sana Kia Carens yang terbaru. Dan di sini juga dia sudah full elektrik, serta di sini layarnya luar biasa gedenya. 2 layar, ini meniru konfigurasi yang persis dengan Mercedes-Benz gitu. Ini full elektrik ya, full elektrik. Terus setirnya juga full kulit. Rasanya kok Stargazer langsung ingin kita upgrade kulitnya seperti ini ya. Dan warna beige-nya dia ini aku punya kesan mewah, serta wood panelnya dia juga nggak terlalu coklat muda, tapi lebih ke arah coklat tua gitu. Terus kemudian yang menarik lagi di sini tuas transmisi dia stylenya ala siapa? Range Rover ya. Jadi rasanya seperti Range Rover, diputar-putar seperti ini tanpa knop lagi gitu. Wireless charging juga lengkap, seat cooler, seat heater lengkap, di tengah juga konsolnya ala-ala American fan banget. Karena Palisade dan Grand Carnival itu memang dibuat untuk pasar Amerika gitu. Jadi panjangnya 5 meter, hampir yang Palisade yang ini 5 meter lebih. Oke, kita lanjut jalan-jalan ke booth merek lain. Nah, kita lanjut tadi sebelahnya Kia. Sekarang ini sebelahnya aku juga tertarik banget lihat Audi dan VW jadi satu booth, karena mereka tentunya satu grup. Nah, yang aku pengen highlight nih ada Audi Q8, ini yang tipenya TFSI 55 Quattro. Jadi benar-benar powernya gede banget. Kalau Audi, nah ini sayangnya dikunci ya, mungkin nggak bisa dilihat ya dalamnya ya. Nggak bisa, udah laku Bang. Udah laku, nggak boleh dibuka ya. Jadi unitnya udah laku. Nah, setahu aku juga pengen highlight unit ini, kenapa? Karena unit ini jarang banget stoknya ya. Jadi
Aku juga kaget dan ternyata udah laku. Mungkin lakunya juga bisa di sini, nggak mungkin kalau laku sebelum di sini udah di display di sini gitu ya. Tuh kita lihat bener-bener kelihatan sih ini mungkin kamera kaca filmnya kan belum dipasang. Bener-bener kasnya Audi yang baru banget, full dengan black piano dia, juga layarnya gede banget. Terus di belakang juga luar biasa. Ini sebenarnya satu platform dengan Audi Q7 yang sudah beredar di Indonesia mungkin hampir 4 tahunan lah, Q7 terbaru. Tapi yang ini Q8 dan versi facelift. Jadi bedanya Q7 dan Q8 itu dia ada di versi belakangnya. Kalau Q7 itu kan dia ada 3 baris dan kursinya dia nggak melandai ya ininya, atapnya, plafonnya. Tapi kalau yang di Q8 dia stylenya coupe. Jadi kalau yang di sini itu sebenarnya lebih kotak. Itu bentuknya dia tipe Q7 dan ada baris ketiga. Tapi kalau di sini dia fokus gedein bagasi doang karena ngejar model yang lebih mewah gitu. Itu Audi Q8. Nah, di sini banyak banget ya, nggak semua brand bisa kita highlight karena juga terbatas. Pasti para sobat nontonnya juga bakalan bosen nih kalau kita rekam semuanya. Tapi kita highlight sebentar aja. Di ujung sana ada Mitsubishi, itu corner. Jadi 2 corner, di sana Mitsubishi, 1 brand. Terus Suzuki di sebelah sini, brand kedua. Terus di sini ada Eurocars. Eurocars ini biasanya masukinnya Mazda, dan hari ini mereka memang bawa Mazda di sini ya. Terus yang keempat ada Audi VW, Kia, kelima Lexus 6, banyak banget ya di sini ya. 7 juga Toyota, di ujung sana ada Honda, Wuling, Daihatsu, MG, Hyundai tadi yang gede banget gitu. Jadi kurang lebih ada sekitar 10 atau 11 brand yang ada di Gias Surabaya ini. Jadi mampir-mampir ke sini main-main. Jadi hari ini kita tanggal 15, ini hari Kamis, masih ada Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berarti sampai tanggal 18 September 2022 kalian main-main aja ke Gias. Dan setiap tahun Gias itu selalu ada eventnya. Jadi jangan ragu-ragu buat datang ke sini. Nikmatin mobil-mobil yang baru datang. Mungkin kalian belum pernah lihat di Surabaya, belum pernah lihat di jalan, bahkan belum ada di dealer. Langsung aja main-main ke sini. Itu aja keseruan kita main di Gias Grand City hari ini di Surabaya. See you next time di video berikutnya.